Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super spesial. Salah satu malam yang paling ditunggu-tunggu dan paling misterius juga. Lailatul Qadar atau Malam Ketetapan. Apa sih sebetulnya rahasia di baliknya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat dulu nilainya yang luar biasa. Al-Quran bilang malam ini tuh lebih baik dari 1.000 bulan. Coba deh kita hitung, itu kan lebih dari 83 tahun. Bayangin, cuma satu malam ibadah, tapi nilainya bisa ngalahin ibadah seumur hidup kita. Gila kan? Ini bener-bener ganjaran yang nggak main-main ya. Kesempatan emas buat dapetin pahala yang nggak ada habisnya, ampunan dosa, berkah yang melimpah ruah. Tapi, tunggu dulu. Apa cuma itu aja? Apa malam ini esensinya cuma soal ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya? Nah, disinilah obrolan kita jadi makin seru. Karena di balik pahala yang super besar itu, ternyata ada rahasia yang jauh lebih dalam. Ada tujuan yang lebih agung yang mungkin sering kita lupakan. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Kunci buat ngebuka rahasia malam ini sebetulnya ada di namanya sendiri, Lailatul Qadar. Laila itu kan artinya malam ya, tapi apa sih sebetulnya arti kata Qadar itu? Nah disinilah kita bakal nemuin inti dari semuanya. Jadi Qadar itu bisa kita sebut sebagai master plan-nya Allah buat hidup kita. Ini adalah takdir, cetak biru ilahi yang mencakup, ya semuanya, dari kita lahir sampai kita meninggal nanti. Paham konsep ini adalah langkah pertama buat mengungkap rahasia malam yang agung ini. Nah, ini bagian yang menariknya. Ketetapan atau takdir ini tuh ternyata bukan jalan lurus yang kaku dan nggak bisa diapa-apain. Para ulama ngejelasin kalau qadar itu sebetulnya punya dua komponen yang beda. Jadi gini, ada bagian dari hidup kita yang udah mutlak, udah fix. Kayak skrip film yang dialognya nggak bisa diubah lagi. Tapi, di sisi lain, ada juga bagian di mana kita tuh kayak dikasih pena sama sutradaranya buat nulis beberapa adegan kita sendiri. Coba kita lihat lebih detail ya. Contoh paling gampangnya nih ya, soal batas usia kita, atau ajal. Itu udah pasti, kapan kita lahir, kapan kita wafat, itu udah ada ketetapannya. Tapi umur, nah ini beda. Umur itu soal gimana kita ngisi waktu di antara dua titik itu. Kualitas hidup kita, keberkahannya, kesuksesannya, itu adalah area di mana kita punya peran besar. Nah, kemampuan kita buat ngubah kualitas hidup kita inilah yang disebut ikhtiar atau usaha sadar. Ini adalah alat yang Allah kasih ke kita. Jadi poin paling pentingnya adalah usaha kita itu berarti kita ini bukan cuma penonton pasif loh dalam drama kehidupan kita sendiri, kita punya andil. Oke. Jadi kita tahu kita bisa berusaha buat mengubah nasib kita kan? Keren. Tapi justru ini malah memunculkan satu pertanyaan besar lainnya. Coba direnungkan sejenak. Ini kan gagasan yang luar biasa banget ya. Kita dikasih kekuatan buat berusaha jadi lebih baik, lebih sukses, lebih dekat sama Tuhan. Artinya kita memegang kendali atas kualitas hidup kita. Tapi inilah dilema utamanya. Kalau kita mau mengubah nasib, kita harus melangkah ke arah mana? Kalau kita pengen sukses, jalan mana yang benar? Kalau kita mau bahagia, pilihan apa yang harus kita ambil? Usaha kayak gimana yang bakal diridhoi sama Allah? Tanpa panduan, bisa-bisa ikhtiar kita malah jadi, ya, sia-sia. Betul, kita butuh peta, kita butuh sebuah cetak biru, sebuah panduan, ya kan? Sama kayak arsitek yang nggak mungkin bisa bangun gedung megah tanpa cetak biru, atau seorang pelaut yang butuh kompas dan peta buat nyebrang samudra. Kita juga sama, kita butuh panduan buat menavigasi hidup ini dan membuat pilihan-pilihan yang tepat. Dan disinilah semua kepingan puzzle-nya menyatu dengan begitu indah. Jawaban atas kebutuhan kita akan sebuah panduan itu ternyata terhubung langsung dengan Lailatul Qadar itu sendiri. Semuanya jadi masuk akal. Ini dia nih koneksinya yang brilian. Panduan hidup itu, cetak biru yang kita butuhin itu, yaitu Al-Quran, ternyata diturunkan pada malam yang sama yang didedikasikan buat kita merenungkan takdir kita. Ini bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah sebuah desain ilahi yang sempurna. Oke, jadi mari kita rangkum ya biar jelas. Lailatul Qadar itu adalah malam di mana kita merenungkan takdir kita, qadar kita. Terus kita sadar, ada bagian dari takdir itu yang bisa kita ubah lewat usaha kita, lewat ikhtiar. Dan supaya usaha kita nggak salah arah, Allah menurunkan panduannya, Al-Quran, tepat di malam itu juga. Keren banget kan koneksinya? Jadi, rahasia sejatinya tuh ini teman-teman. Lailatul Qadar itu bukan sekedar malam buat panen pahala, bukan cuma soal ibadah semalam suntuk. Ini adalah malam di mana kita menerima peta kehidupan kita. Malam buat kita riset dan nyelarasin lagi usaha kita dengan panduan dari Sang Pencipta. Intinya, ini adalah malam tentang transformasi diri.
Jadi, saat kita berguru Lailatul Qadar di hari-hari terakhir Ramadan ini, yuk kita ingat tujuan yang lebih dalam ini. Ini tuh semacam undangan buat kita membuka kembali buku manual hidup kita, buat merencanakan lagi ikhtiar kita ke depan, dan buat benar-benar mengubah kualitas hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, cetak biru itu udah ada di tangan kita. Kira-kira gimana kita akan menggunakannya?